Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Jainur selaku Kepala SMK Negeri 2 Purwodadi. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMK Negeri 2 Purwodadi serta teman-teman dan kakak-kakak yang berbahagia. Hadirin rahimakumullah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita, dari nikmat yang paling kecil hingga nikmat yang paling besar, yaitu nikmat iman dan Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan kita, revolusioner Islam sedunia, pendobrak kebatilan, penghancur kemungkaran, pembawa rahmat seluruh alam, yaitu Habibina wa Nabiyina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya selaku perwakilan dari kelompok saya yang beranggotakan Alfitriana 2, Desi Dwi Santika Agus Putri, yang ketiga yaitu Regina Syifa Alzalia, dan yang keempat yaitu Nia Pratama, dan yang terakhir yaitu Marsha Adinda Syifara. Saya Yufiatul Afiza dari kelas 10 TJKT 1 akan membacakan dakwah untuk hari ini. Judul dakwah hari ini yaitu perintah sholat. Hadirin rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajak hadirin sekalian untuk bernyanyi terlebih dahulu agar sebagai pemanasan. Di suatu malam di bulan Rajab, Allah memanggil Nabi Muhammad. Subuh 2 rakaat, zuhur asar 4, maghrib 3, isya 4. Jangan sampai lupa tanggal 27 pada Thul Hijjah. Kita peringati itu hari Isra Mi'raj. Kita peringati itu hari Isra Mi'raj. Terima kasih untuk hadirin karena mengikuti menyanyi pada hari ini. Selanjutnya pada kesempatan kali ini saya akan mengajak hadirin semua untuk berpikir dan meresapi apa yang saya sampaikan. Pikirkanlah di dunia ini kita bisa menyembunyikan banyak hal. Kita bisa tersenyum padahal hati sedang hancur. Kita bisa terlihat baik-baik saja padahal iman sedang terluka. Namun ada satu tempat di mana itu semua kesempurnaan, di mana itu semua kepura-puraan akan runtuh. Apakah di sini ada yang tahu apa sih yang bisa bikin kepura-puraan itu runtuh? Nganu takon kono. Kono takon wae. Soale gue minta jawaban. Besi loh. Oh berarti tidak terus izin untuk bertanya apakah itu jawabannya ngono. Oke cepet lah kita bertanya.
Jawabannya adalah sholat. Ya, sholat. Kenapa kok sholat? Karena saat sholat kita berdiri sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa topeng, tanpa pencitraan, hanya seorang hamba dan Rabb-Nya. Sholat juga adalah perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kedudukannya sangat istimewa, berbeda dengan ibadah yang lain yang disampaikan melalui perantara sholat diterima langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat peristiwa Isra Mi'raj. Hal ini menunjukkan sholat bukan ibadah biasa, melainkan tiang agama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Shadaqallahul azim. Urung jakeh. Terus cepet. Yang artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran surah Al-Ankabut ayat 45. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa sholat bukan hanya sekedar gerakan fisik, tetapi ibadah yang mampu menjaga akhlak dan perilaku seseorang. Jika sholat kita baik, maka insya Allah perilaku kita juga akan baik. Namun realitanya, banyak di antara kita yang masih menunda sholat. Azan berkumandang, azan terdengar, tetapi tangan masih sibuk dengan handphone. Padahal sholat adalah waktu terbaik untuk berhenti sejenak dari urusan dunia dan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta kehidupan. Hadirin rahimatullah, sujud adalah posisi yang paling mulia bagi seorang hamba. Saat dahi menyentuh tanah, saat itulah kita paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam sholat kita bisa mengadu, kita bisa memohon dan berharap tanpa rasa takut dan malu. Ingatlah teman-teman apa yang saya sampaikan. Jangan menunggu menjadi sempurna untuk sholat, karena sholatlah yang akan menyempurnakan kita. Jangan menjadikan sholat sebagai beban, tetapi jadikanlah sholat sebagai kebutuhan hidup. Hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita mulai memperbaiki diri dengan cara menjaga sholat 5 waktu tepat pada waktunya.
Karena siapa yang menjaga sholatnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaga hidupnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita generasi muda yang istiqomah dalam sholat, kuat imannya dan mulia akhlaknya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Hadirin rahimatullah, demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.